بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita, dan terkhusus nikmat sehat yang insya Allah masih diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Sehat Buah Hatiku bersama saya Dr. Saiful, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyubening, Boyolali. Pada hari ini saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Ada sekian pertanyaan yang mungkin akan kami pilih 3 pertanyaan saja. Saya bacakan dahulu. Yang pertama, Assalamualaikum dokter, mau tanya, anak saya berusia 7 tahun. 2 hari ini ada keluhan demam. Saya khawatir kalau terkena demam berdarah. Bagaimana mendeteksi kalau anak terkena demam berdarah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum dokter, saat musim hujan seperti ini, bagaimana cara mencegah anak-anak dari penyakit demam berdarah? Nah, yang ketiga pertanyaannya saya baca dulu. Assalamualaikum dokter, batas aman trombosit untuk anak yang terkena demam berdarah itu berapa? Nah, ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang masih terkait, jadi saya rasa hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah pada hari ini. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan demi pertanyaan, saya ingin menjelaskan dulu tentang apakah itu penyakit demam berdarah. Demam berdarah adalah suatu kondisi klinis, suatu penyakit yang disebabkan infeksi virus dengue. Virus dengue ini bisa masuk ke dalam tubuh siapa saja, baik anak maupun dewasa, terutama pada anak-anak, melalui gigitan nyamuk, khususnya nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana yang mungkin kita sudah banyak mengetahui, nyamuk ini menggigit terutama pada pagi dan sore hari. Virus yang masuk melalui nyamuk ini kemudian masuk ke darah, melalui pembuluh darah, kemudian dia menyebar dan menyebabkan demam, kemudian juga menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita. Pada kondisi yang daya tahan tubuhnya bagus, ketika terkena virus demam berdarah atau virus dengue, maka bisa jadi seseorang yang terinfeksi virus belum tentu sakit, karena virus bisa tereliminasi, bisa dibunuh oleh sel pertahanan tubuh kita, sel-sel imunitas kita. Namun pada yang daya tahan tubuhnya kurang, maka dia bisa jatuh menjadi sakit. Ada beberapa kriteria, baik ringan sampai berat. Pada kondisi yang ringan, maka mungkin hanya seperti sakit flu biasa, hanya demam, nyeri di persendian, nyeri tulang, pegel-pegel, nyeri otot, dan mungkin dengan obat-obat sederhana, diberikan obat turun panas, diberikan vitamin sudah cukup dan akan sembuh sendiri, sehingga pada kondisi seperti ini biasanya tidak membutuhkan pemeriksaan laborat atau bahkan perawatan di rumah sakit. Namun pada kondisi yang lebih berat, pasien dengan demam berdarah itu bisa menyebabkan demam dengue namanya. Demam dengue itu penyebabnya sama, virus dengue, namun dia bisa muncul ada kondisi yang lemes sekali, bisa terjadi perdarahan-perdarahan ringan seperti mimisen,
kemudian mungkin gusi berdarah yang disebabkan karena trombosit yang rendah. Yang ketiga, pada kondisi yang lebih berat bisa terjadi namanya demam berdarah dengue. Nah, demam berdarah dengue bedanya dengan demam dengue karena pada demam berdarah dengue virusnya masih sama. Namun pada demam berdarah dengue terjadi perembasan plasma atau plasma leakage, sehingga pembuluh darah yang harusnya plasma di dalamnya tidak boleh keluar, namun pada demam berdarah dengue dia terjadi perembasan sehingga plasmanya bisa keluar. Pada kondisi seperti ini umumnya pasien membutuhkan perawatan lebih atau pengawasan lebih, sehingga biasanya kita rawat di rumah sakit. Tujuannya apa? Supaya kita memastikan cairan dalam pembuluh darah tetap aman, supaya tidak mengganggu metabolisme dan fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Secara umum beberapa hal ini yang terjadi pada seseorang ketika terjadi infeksi virus dengue. Pada pertanyaan tadi, ada pertanyaan tentang demam 2 hari. Memang demam dengue itu demam kurang dari 7 hari, sehingga demam 2 hari kita perlu berpikir apakah seorang anak ini sakit demam berdarah apa tidak. Tapi tentu harus kita buktikan dari pemeriksaan fisik, kalau perlu pemeriksaan penunjang. Pada demam baru 2 hari, dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang mungkin belum spesifik. Pemeriksaan fisik mungkin baru diawali dari demam tinggi yang biasanya langsung tinggi ya. Jadi seorang orang tua pasti sudah khawatir, wah ini demamnya kok tinggi sekali. Pada kondisi seperti ini kita boleh memberikan obat turun panas paracetamol yang bebas dijual tanpa resep. Ketika belum segera membaik, maka kita sebaiknya perlu periksa ke dokter. Pada demam 2 hari umumnya kita belum melakukan pemeriksaan laborat karena kurang dari 3 hari itu seringkali pemeriksaan laborat masih belum menunjukkan gejala yang khas pada khususnya pada demam berdarah dengue, sehingga bisa terjadi kesalahan interpretasi. Pada kurang dari 3 hari mungkin laborat tampaknya normal-normal saja, tapi belum tentu pada hari kemudian dia memang benar-benar normal, sehingga biasanya kita melakukan pemeriksaan laboratorium pada demam di atas 3 hari keempat atau bahkan hari kelima, terutama pada mereka yang sudah diberikan obat turun panas atau mungkin obat-obatan lain belum ada perbaikan yang berarti. Pada demam berdarah dengue, siklus penyakitnya sendiri tadi sudah kita sebutkan. Pertama demam tinggi, namun kemudian pada hari ke-5 atau mungkin hari ke-4 pada sebagian kasus demamnya kadang mulai turun. Nah, kadang kita pada sebagian orang tua menganggap ketika demam turun anak sudah sembuh. Namun pada demam berdarah justru pada saat demam turun ini adalah fase kritisnya, sehingga justru kita membutuhkan pengawasan, kalau perlu dirawat di rumah sakit. Apa bedanya demam berdarah dengue dengan demam yang lain? Nah, pada demam berdarah dengue pada saat demam turun hari ke-5 itu justru anak lemas sekali, kelihatan lemas, kadang disertai nyeri perut yang bisa ringan sampai berat, dan kelihatan bahwa anak ini kok aneh. Biasanya kalau pada demam-demam yang lain itu ketika demamnya turun anaknya lebih ceria, makanya lebih mudah mulai main. Kalau sebelumnya dia hanya tiduran, gendongan, nangis, ini sudah mulai ceria, bisa diajak main. Tapi pada demam berdarah dengue, meskipun demamnya turun, ini anaknya terlihat lemas dan tidak aktif. Pada kondisi seperti ini maka sudah harus dilakukan pemeriksaan laborat. Kalau belum periksa ke dokter, harus periksa ke dokter. Kalau memungkinkan periksa ke dokter anak, tentu lebih bagus periksa ke dokter anak, karena pemeriksaan akan lebih spesifik. Dan
menjadi penting informasi, misalkan oh ternyata di rumah atau sekitar rumah atau tetangga atau bahkan misalkan sudah sekolah, di sekolah ada orang-orang yang juga sudah terkena demam berdarah. Informasi ini menjadi penting bagi seorang dokter untuk curiga jangan-jangan ini juga sakit demam berdarah. Dari pemeriksaan laborat nanti akan terlihat apakah memang ada ke arah demam berdarah ataukah tidak. Mungkin seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan laborat, apa yang biasanya kita periksa laboratnya? Nah, yang pertama tentu pemeriksaan rutin ya. Kita biasa menyebut sebagai pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan darah rutin itu pemeriksaan sederhana, bahkan di puskesmas bisa melakukannya. Di laborat swasta bisa melakukannya, apalagi di rumah sakit. Pemeriksaan darah rutin akan melihat hemoglobinnya, hematokrit, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Pada kondisi demam berdarah dengue, biasanya trombositnya rendah. Rendahnya seberapa? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang pertanyaan kedua mungkin ya, pertanyaan ketiga tentang batas trombosit yang aman ya. Sebenarnya demam berdarah dengue kita tidak melihat berapa yang aman, tapi biasanya kami ketika trombositnya turun di bawah 100.000, maka itu sudah menjadi, dan klinis anaknya lemah, maka itu sudah menjadi indikasi bahwa si anak ini perlu dirawat di rumah sakit untuk diawasi lebih lanjut. Nah, itu. Selanjutnya tentu akan ada pemeriksaan serial. Apakah sehari sekali, apakah sehari 2 kali, atau bahkan lebih sesuai dengan kondisi klinis atau kondisi dari pemeriksaan laborat maupun keluhan dari pasien anak tersebut. Kemudian hal yang penting untuk kami sampaikan, hal-hal yang mungkin bisa menjadi informasi penting bagi orang tua adalah pada demam berdarah dengue khususnya, itu terapi utama itu sebenarnya hanyalah cairan. Memastikan cairan dalam tubuh itu aman dalam kondisi yang cukup untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, untuk tips-tips bagaimana memastikan cairan aman, untuk kita tahu bagaimana bahwa cairan seorang anak ini masih baik, masih aman-aman saja, itu nanti kita akan bahas pada segmen termin berikutnya. Demikian, mudah-mudahan tetap kita berada di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.